Halo, assalamualaikum. Welcome to my video. Saya Nur Ayani Agustina dari kelas PBI 5 semester 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan tentang salah satu pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu paragraf. Terdapat beberapa rangkaian dalam paragraf, yaitu ada pengertian, unsur, syarat, fungsi, ciri-ciri, jenis-jenis, dan struktur. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian paragraf. Paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Sebuah paragraf yang baik akan memberikan bantuan pembaca serta penulis dalam membuat artikel yang baik serta memperbaikinya. Tanpa adanya sebuah keteraturan dalam menyampaikan ide atau gagasan dalam paragraf, sebuah artikel atau karya tulis akan membuat tulisan yang Anda buat tidak terasa dan akan membingungkan pembaca dan bahkan penulisnya untuk tetap mengembangkan artikelnya. Definisi yang lainnya, paragraf merupakan penyusun dari semua artikel atau karya tulis. Banyak pelajar yang menganggap bahwa pengertian paragraf mempunyai batasan dalam panjang kalimat, yakni paragraf merupakan kelompok kalimat yang sedikitnya terdiri 5 kalimat, dan bahkan ada yang mengartikan paragraf sebagai setengah dari halaman. Dalam Lunsford dan Connor menjelaskan bahwa paragraf adalah sebagai kumpulan kalimat atau group of sentence atau satu kalimat yang membentuk sebuah unit. Panjang dan tampilan sebuah bagian dari karya tulis ilmiah bukanlah kriteria dari sebuah paragraf. Sebagai contoh singkat, sebuah paragraf dalam gaya penulisan jurnalistik bisa terjadi atas satu kalimat yang cukup panjang atau dari titik ke titik. Oleh sebab itu, pengertian paragraf yaitu suatu kalimat atau grup kalimat atau kelompok kalimat atau gabungan kalimat yang menggagas satu ide pokok. Selanjutnya ada unsur-unsur paragraf. Yang pertama, topik atau gagasan utama, yaitu unsur yang paling penting, karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Unsur-unsur ini biasanya merupakan masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Dan yang kedua, kalimat utama. Unsur pembangun paragraf yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat ini adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Hal ini dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Dan yang ketiga, kalimat pendukung. Suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Dan yang keempat ada transisi, yaitu supaya menjadi sebuah paragraf yang panjang, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada dua macam konjungsi yang bisa dipakai, yakni konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat, yaitu kata sambung yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya yaitu dan, tetapi, karena, agar, dan lain sebagainya. Konjungsi antar kalimat yaitu sebuah konjungsi yang menghubungkan antara kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf. Contohnya, lagi pula,
Oleh karena itu, terlebih lagi, namun, di samping itu, dan lain-lain. Dan unsur yang terakhir yaitu penegas. Unsur ini tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf, karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Baik, sekarang kita lanjut kepada syarat paragraf. Syarat paragraf terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada kesatuan atau unity, yaitu suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Dan yang kedua, kepaduan atau koherensi, yaitu kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat membentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. Dan yang ketiga, yaitu kelengkapan, yang mana suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Sekarang kita lanjut kepada fungsi paragraf. Yang pertama, paragraf berfungsi untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, berfungsi untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Dan yang ketiga, berfungsi untuk memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pembacanya. Dan yang keempat, berfungsi untuk memudahkan dalam mengembangkan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Dan yang kelima, berfungsi untuk memudahkan dalam pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Next, kita lanjut ke ciri paragraf. Yang pertama, bertakuk atau letaknya kedalaman ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Dan yang kedua, paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, kalimat topik dan selebihnya adalah kalimat pengembang sebagai fungsi yang jelas, menguraikan ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Dan ciri yang keempat, paragraf menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Sekarang kita lanjut ke jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deskripsi, yaitu suatu paragraf yang menceritakan atau memaparkan sesuatu secara jelas. Paragraf deskripsi bisa ditandai dengan ciri-ciri antara lain. Paragraf ini menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu dengan memakai panca indera, atau pendengaran, penglihatan, penciuman, pengucapan, dan peradaban. Hal-hal yang digambarkan dari objek berupa ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti warna, ukuran, bentuk, dan kepribadian. Dalam jenis paragraf ini sering ditemui kata-kata atau frase yang bermakna keadaan atau kata sifat. Yang kedua, paragraf eksposisi, yaitu suatu paragraf yang memaparkan cara atau petunjuk supaya pembaca memahami bacaan dengan jelas. Ciri-ciri dari paragraf ini yaitu terdapat definisi atau pengertian mengenai istilah dari suatu topik pembahasan. Tidak berunsur mengajak atau mempengaruhi, berupa paragraf yang informatif,
Artinya bisa memberikan sebuah informasi kepada pembaca. Dan biasanya paragraf ini mempunyai rincian data yang jelas untuk mendukung informasi yang disampaikan. Dan yang ketiga, paragraf argumentasi, yaitu suatu paragraf yang mengutarakan suatu pendapat atau ide yang mempunyai alasan yang mendukung. Ciri-cirinya yaitu kalimat utama berupa suatu pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh penulis. Pendapat yang disampaikan biasanya berupa suatu hal yang menarik pembacanya dan menciptakan kontroversi di dalam masyarakat. Disertai dengan kalimat-kalimat penjelas berupa alasan yang kuat dan didukung oleh fakta, contoh, data statistik, grafik untuk lebih meyakinkan pembacanya. Dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang logis dan berlandaskan gagasan utama yang disampaikan di awal kalimat. Yang keempat yaitu paragraf narasi, yaitu suatu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang di dalamnya terdapat subjek, pelaku, waktu kejadian, serta alur cerita. Ciri-ciri dari paragraf ini yaitu dirangkai dalam urutan waktu baik berupa alur maju atau mundur. Berisi tentang peristiwa yang menceritakan suatu perbuatan atau tindakan. Mempunyai unsur-unsur cerita seperti tokoh, latar, konflik, dan sudut pandang. Pada paragraf ini, ciri yang paling mudah ditandai yakni terdapat cukup banyak kalimat langsung, serta penulisannya mempunyai gaya yang kreatif dan berestetika sehingga bisa membuat bacaannya semakin menarik. Dan yang kelima, yaitu paragraf persuasi, yaitu suatu paragraf yang berisi ajakan yang mempunyai tujuan supaya pembaca melakukan tindakan. Paragraf persuasi mempunyai alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Paragraf ini berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Paragraf persuasi banyak memakai kata-kata ajakan seperti ayo, mari, dan sebagainya. Biasanya mengutamakan kesepakatan pendapat dan menghindari konflik supaya kepercayaan pembacanya tidak hilang. Dan yang terakhir yaitu struktur paragraf. Struktur paragraf ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Dan yang ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang keempat, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Dan yang kelima, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang. Dan yang keenam, paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang terakhir yaitu paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Baiklah, demikian penjelasan tentang paragraf yang sudah saya sampaikan tadi. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum, bye-bye.